Apa yang Anda pikirkan ketika diminta memimpin sebuah tim? Ada kumpulan individu yang sulit dikelola? Atau ada individu sulit yang tidak bersedia diberikan arahan atau diajak diskusi? Atau Anda merasa kurang kompeten sebagai pemimpin, terutama ketika memimpin individu yang lebih senior? Lantas apa ya yang perlu kita lakukan untuk bisa memimpin di usia yang cukup dini? Untuk itu, yuk kita belajar dari kisah Sanna Marin yang saat ini masih tercatat sebagai pemimpin muda di dunia, yaitu sebagai Perdana Menteri Finlandia ini. Mengenali pribadi Sanna Marin. Sanna Marin lahir pada 16 November 1985 di kota Helsinki, Finlandia. Ia tumbuh dalam lingkungan keluarga pekerja kelas menengah. Sejak muda, Marin menunjukkan minat yang kuat dalam politik dan aktivisme. Setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya, Marin melanjutkan studinya di Universitas Helsinki di mana ia belajar administrasi bisnis. Selama masa kuliah, ia aktif di organisasi mahasiswa dan menjadi anggota organisasi pemuda Liga Sosial Demokrat Finlandia. Ia terlibat dalam kegiatan politik sejak usia muda dan memainkan peran aktif dalam berbagai kampanye pemilihan. Pada tahun 2012, Marin terpilih sebagai anggota Dewan Kota Tampere, salah satu kota terbesar di Finlandia. Ia kemudian menjadi anggota Parlemen Finlandia pada tahun 2015, mewakili daerah pemilihan Pirkanmaa. Selama masa jabatannya di parlemen, Marin terlibat dalam sejumlah komite dan fokus pada isu-isu seperti kesejahteraan sosial, pendidikan, dan pemberdayaan perempuan. Pada tahun 2019, Partai Sosial Demokrat Finlandia mengalami perubahan kepemimpinan setelah pemilihan parlemen. Antti Rinne yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri mengundurkan diri dan Sanna Marin terpilih sebagai penggantinya. Pada usia 34 tahun, Marin menjadi Perdana Menteri termuda dalam sejarah Finlandia dan salah satu pemimpin termuda di dunia. Sanna Marin dikenal karena sikapnya yang progresif dan advokasi untuk kesetaraan gender. Ia telah menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama generasi muda, dengan membawa semangat baru dalam politik dan mendorong partisipasi aktif dari kaum muda. Perjalanan kepemimpinan politik Sanna Marin sendiri telah mengalami berbagai tahap dan pencapaian yang signifikan. Berikut adalah gambaran perjalanan kepemimpinannya dalam dunia politik. Awal karir politik. Sanna Marin terjun ke dunia politik pada usia muda dan menjadi aktif di organisasi pemuda Liga Sosial Demokrat Finlandia. Pada tahun 2012, ia terpilih sebagai anggota Dewan Kota Tampere, di mana ia memperoleh pengalaman dalam tata pemerintahan lokal kala itu. Pada tahun 2015, Marin terpilih menjadi anggota Parlemen Finlandia mewakili daerah Pirkanmaa. Di parlemen, ia menjadi anggota beberapa komite, termasuk Komite Kebebasan Berbicara dan Pendidikan. Marin terlibat dalam berbagai isu seperti kesejahteraan sosial, pendidikan, dan hak asasi manusia. Meningkatkan karir di Partai Sosial Demokrat. Marin terus memperkuat posisinya di Partai Sosial Demokrat Finlandia. Ia menjadi anggota Dewan Partai pada tahun 2014 dan menjabat sebagai Wakil Ketua Partai pada tahun 2017. Keberhasilannya dalam mengelola karir politiknya memunculkan perhatian dan pengakuan di dalam partai. Menjabat sebagai menteri. Sebelum menjadi Perdana Menteri, Marin telah menjabat sebagai menteri dalam beberapa posisi penting. Pada tahun 2019, ia menjabat sebagai Menteri Transportasi dan Komunikasi Finlandia. Marin juga pernah menjadi Menteri Urusan Sosial dan Kesehatan di pemerintahan sebelumnya. Pengalaman ini memperkuat pemahamannya tentang kebijakan publik dan meningkatkan reputasinya di arena politik. Perdana Menteri Finlandia. Pada Desember 2019, Sanna Marin akhirnya dipilih sebagai Perdana Menteri Finlandia setelah Antti Rinne mengundurkan diri. Ia menjadi Perdana Menteri termuda dalam sejarah Finlandia dan salah satu pemimpin termuda di dunia. Marin memimpin koalisi pemerintahan berbasis Partai Sosial Demokrat Finlandia dan partai-partai lain. Pembelajaran kepemimpinan dari Sanna Marin. Pembelajaran kepemimpinan dapat diambil dari Sanna Marin, Perdana Menteri Finlandia, antara lain ambisi dan dedikasi. Sanna Marin menunjukkan ambisi yang kuat dalam mencapai posisi kepemimpinan tertinggi. Ia telah menunjukkan komitmen dan dedikasi yang tinggi untuk mewujudkan tujuan-tujuan politiknya. Pembelajaran di sini adalah pentingnya kita memiliki ambisi yang kuat dan menunjukkan komitmen yang tinggi dalam mencapai visi kepemimpinan kita, yang akhirnya akan membuat orang lain bersedia mengikuti diri kita. Kemampuan beradaptasi.
Marin telah menghadapi tantangan besar, termasuk mengelola krisis COVID-19. Ia menunjukkan kemampuan luar biasa dalam beradaptasi dengan cepat terhadap situasi yang berubah dan mengambil keputusan yang efektif dalam waktu singkat. Kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat dan fleksibel adalah kunci dalam kepemimpinan yang sukses. Kepemimpinan kolaboratif. Sebagai pemimpin partai koalisi, Marin telah menunjukkan kemampuan dalam membangun hubungan dan bekerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dan pandangan yang berbeda. Ia telah memperlihatkan kepemimpinan kolaboratif yang mendorong partisipasi dan keterlibatan aktif dari anggota timnya. Kepemimpinan kolaboratif adalah penting untuk menciptakan sinergi dan mencapai hasil yang baik dalam kerangka kerja yang inklusif. Keterlibatan dengan generasi muda. Marin telah menjadi inspirasi bagi generasi muda melalui kepemimpinannya yang muda dan berenergi. Ia memperlihatkan pentingnya terlibat dengan generasi muda, mendengarkan pandangan mereka, dan memberi mereka kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Pembelajaran ini menggarisbawahi pentingnya mendorong partisipasi generasi muda dan memberdayakan mereka untuk mencapai perubahan positif. Pendekatan progresif dan inklusif. Marin terkenal karena sikapnya yang progresif dan advokasi untuk kesetaraan gender serta kebijakan sosial. Ia telah mempromosikan isu-isu seperti perpanjangan cuti orang tua dan upah minimum, menunjukkan pentingnya kepemimpinan yang mencakup semua lapisan masyarakat dan memperjuangkan keadilan sosial.